Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fahri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu muhkam dan mutasyabih. Dalam ilmu Al-Quran, muhkam dan mutasyabih adalah dua istilah yang digunakan untuk mengklasifikasikan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan kejelasan dan kesulitan pemahaman. Secara definisi, muhkam yaitu ayat-ayat yang jelas dan pasti maknanya. Contohnya, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di situ kita lihat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti maknanya jelas dan pasti. Itu yang dinamakan muhkam. Yang kedua, mutasyabih. Apa itu mutasyabih? Mutasyabih adalah ayat-ayat yang memiliki makna yang tidak jelas atau ambigu. Contohnya apa? Ayat tentang hari kiamat. Bahwa dalam Al-Quran, Quran surah Al-Qamar ayat 1, yang artinya kiamat itu sudah dekat. Allah mengatakan kiamat itu sudah dekat, tapi tidak ada waktu yang dijelaskan di dalamnya. Dan yang kedua, hikmah adanya nasikh dan mansukh. Nasikh dan mansukh adalah konsep penting dalam ilmu Al-Quran yang menunjukkan fleksibilitas dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatur hukum dan ajaran Islam. Ada beberapa nasikh. Nasikh itu secara bahasa artinya penggantian. Satu, perkembangan sosial dan budaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyesuaikan hukum dengan kondisi masyarakat dan budaya yang berubah. Dan yang kedua, pengaturan yang lebih baik. Lanjut, yang ketiga, penguatan iman. Keempat, penghapusan kesalahpahaman. Dan adapun hikmah adanya mansukh. Dan secara bahasa, mansukh yaitu penghapus. Beda dari yang tadi nasikh adalah pengganti dan mansukh penghapus. Yang pertama, hikmahnya itu penghapusan hukum lama. Adanya mansukh itu penghapusan hukum lama. Mansukh menghapus hukum yang tidak relevan. Dan yang kedua, pengaturan yang lebih sesuai. Bahwa mansukh mempengaruhi hukum dengan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Ketiga, penghindaran kesalahpahaman. Bahwa hikmah adanya mansukh adalah mencegah kesalahpahaman tentang hukum dalam ajaran Islam. Keempat adalah penguatan keadilan. Mansukh memastikan keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Dan adapun lanjut, kemudian pertanyaan yang ketiga, mengapa Allah bersumpah dalam Al-Quran? Alasan Allah bersumpah dalam Al-Quran yaitu mengukuhkan kebenaran. Allah bersumpah untuk memastikan kebenaran dan keabsahan firman-Nya. Dan yang kedua, menekankan pentingnya pesan.
Sumpah Allah menarik perhatian dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pesan yang disampaikan. Ketiga, meningkatkan keimanan. Sumpah Allah memperkuat keimanan dan keyakinan umat Islam terhadap kebenaran Al-Quran. Dan keempat, menunjukkan kekuasaan dan otoritas. Sumpah Allah menunjukkan kekuasaan dan otoritasnya sebagai pencipta alam semesta. Dan yang ketiga, menghindari keraguan. Sumpah Allah menghilangkan keraguan dan kesalahpahaman tentang kebenaran Al-Quran. Dan yang pertanyaan selanjutnya, tujuan dan maksud Allah memberikan kisah-kisah umat terdahulu dalam Al-Quran. Tujuannya apa? Pengajaran dan peringatan. Bahwasanya kisah-kisah tersebut memberikan pelajaran moral dan peringatan tentang akibat perbuatan baik dan buruk. Dan yang kedua, penguatan iman, menceritakan kisah-kisah orang-orang soleh dan nabi-nabi terdahulu untuk memperkuat iman umat Islam. Yang ketiga, pengambilan pelajaran, mengambil pelajaran dari kesalahan dan keberhasilan umat-umat terdahulu. Keempat, pemahaman sejarah, memberikan gambaran tentang sejarah umat-umat terdahulu dan perjanjian Allah dengan mereka. Baiklah, itulah tadi jawaban sempat saya